Saya akan mempresentasikan mengenai peningkatan efisiensi sistem komunikasi satelit melalui penggunaan teknologi terbaru. Nama saya Marcelina Naftali Romoli Tobing dengan NIM 20101085. Eh, Presentasi kali ini untuk eh, memenuhi tugas sistem komunikasi satelit. Latar belakang dari penelitian ini adalah sistem komunikasi satelit mengalami perkembangan pesat seiring dengan permintaan global yang terus meningkat dan konektivitas yang andal. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam teknologi satelit, tantangan baru muncul seiring pertumbuhan permintaan layanan dan perkembangan teknologi terkini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas transmisi dan spektrum frekuensi yang tersedia, yang seringkali dibatasi oleh interferensi dan keterbatasan daya. Teknologi baru seperti Multiple Input, Multiple Output atau MIMO dan Software Defined Networking (SDN) menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi sistem komunikasi satelit. MIMO menggunakan multiple antennas untuk meningkatkan throughput data dan mengurangi interferensi, sedangkan SDN memungkinkan pengaturan jaringan yang lebih dinamis dan adaptif. Penelitian ini juga mengeksplorasi cara pengoptimalan penggunaan daya dan spektrum untuk meningkatkan efisiensi energi dan spektrum dalam sistem komunikasi satelit. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi teknologi terbaru dalam meningkatkan efisiensi sistem komunikasi satelit dan meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna akhir. Tinjauan teori pada jurnal kali ini adalah perkembangan teknologi dan komunikasi satelit mencakup tahapan awal dengan eksperimen menggunakan balon udara atau roket, serta peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet pada 1957. Kemudian ada mengenai multiple input dan multiple input, multiple output, di mana MIMO adalah teknik yang memanfaatkan multiple antennas baik pada transmitter maupun receiver untuk meningkatkan throughput data dan mengurangi interferensi dalam sistem komunikasi. Lalu ada SDN atau Software Defined Networking, di mana adalah paradigma manajemen jaringan yang memisahkan kontrol jaringan dari perangkat keras fisik, memungkinkan pengelolaan jaringan secara terpusat dan dinamis melalui perangkat lunak. Kajian dan analisis pada presentasi kali ini diimplementasikan dengan menggunakan 2 antena di stasiun bumi dan 4 antena di satelit untuk mengevaluasi peningkatan kapasitas sistem dengan menggunakan MIMO. Akan digunakan rumus kapasitas informasi Shannon-Hartley. Anggaplah bandwidth kanal B yang digunakan adalah 10 MHz dan SNR yang dihasilkan MIMO adalah 20 desibel. Peningkatan throughput data sebesar 20 Mbps menunjukkan efektivitas implementasi MIMO dalam meningkatkan kapasitas sistem komunikasi satelit. Hasil dari peningkatan throughput ini berasal dari perhitungan C sama dengan 10 kali 10 pangkat 6 log 2 dalam kurung 1 tambah 10 pangkat 2 per 10, 20 per 10 dengan hasil 66,7 dikali 10 pangkat 6 BPS. Lalu, kajian analisis yang selanjutnya adalah operator satelit memiliki total bandwidth yang tersedia sebesar 100 Mbps dari penggunaan historis. Diketahui bahwa ini hanya 80% dari total bandwidth tersebut yang dimanfaatkan. Namun, ada permintaan tambahan sebesar 30 Mbps dari suatu pengguna tertentu, di mana sisa bandwidth sama dengan total bandwidth kurang permintaan tambahan dikurang bandwidth yang sudah digunakan. Lalu, sisa bandwidth sama dengan 100 Mbps dikurang 30 Mbps dikurang dalam kurung 80% dikali 100 Mbps, di mana sisa bandwidth adalah minus 10. Dengan penerapan konsep SDN, operator dapat dengan cepat dan efisien menyesuaikan alokasi bandwidth untuk memenuhi permintaan layanan yang berubah-ubah, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasional jaringan satelit. Kesimpulan dari presentasi kali ini, dengan demikian kajian ini memberikan bukti kuantitatif yang kuat tentang manfaat menggunakan teknologi MIMO dalam meningkatkan efisiensi sistem komunikasi satelit. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa implementasi MIMO juga dapat melibatkan tantangan teknis tertentu, seperti kompleksitas dan pengaturan dan koordinasi antara antena-antena di stasiun bumi dan satelit. Dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep SDN dalam manajemen jaringan satelit meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasional yang
memisahkan kontrol dan data plan. Ini memungkinkan pengaturan jaringan yang lebih dinamis dan adaptif, serta penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi jaringan dan permintaan layanan, meningkatkan responsibilitas terhadap kebutuhan pengguna akhir. Berikut referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan dalam makalah yang saya buat atau jurnal yang saya buat. Sampai di sini dulu presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih.